Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asih. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen bebas. Proses ini disebut juga dengan fermentasi. Respirasi anaerob terjadi pada manusia dan hewan ketika tubuh sedang membutuhkan energi dengan cepat. Respirasi anaerob juga dapat dilakukan oleh beberapa mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Persamaan antara respirasi anaerob dan respirasi aerob hanya terletak pada tahap glikolisis. Sehingga setiap satu molekul glukosa pada proses respirasi anaerob akan menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Pada respirasi anaerob, asam pirufat yang dihasilkan pada tahap glikolisis tidak diubah menjadi asetil koenzim A, akan tetapi akan diubah menjadi senyawa lain melalui proses fermentasi. Respirasi anaerob atau fermentasi dibedakan menjadi yang pertama adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol terjadi pada jamur dan bakteri. Contoh pada jamur ragi atau yeast contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae menfermentasi gula menjadi alkohol. Aplikasi proses fermentasi alkohol contohnya yaitu pada proses pembuatan minuman beralkohol dan juga pada proses pembuatan roti. Proses fermentasi alkohol pada setiap satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 etanol, terus energi sebanyak 2 ATP dan juga menghasilkan 2 CO2. Fermentasi yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Terjadi di dalam sel-sel otot manusia dan Lactobacillus. Terjadi saat butuh energi dalam waktu yang cepat, yaitu saat kontraksi otot yang terus-menerus. Sel otot mampu menfermentasikan gula menjadi asam laktat. Lactobacillus mampu mengubah susu menjadi keju atau yogurt. Pada fermentasi asam laktat, setiap satu molekul glukosa akan dihasilkan energi sebanyak 2 ATP dan akan dihasilkan 2 molekul asam laktat. Fermentasi alkohol. Prosesnya ya. Fermentasi alkohol itu dimulai dengan proses glikolisis sama seperti pada proses respirasi aerob. Ya. Dari proses ini akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Proses selengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut ini. Urutan prosesnya yaitu glukosa pertama-tama akan mengalami proses yang namanya glikolisis sehingga dihasilkan 2 molekul asam pirufat. 3C ya. Kemudian dihasilkan juga terjadi pengubahan proses ADP menjadi ATP sehingga dihasilkan ATP sebanyak 2 ATP. Dan dihasilkan juga sebanyak 2 NADH. Terjadi proses pengubahan 2 NADH. Ya. Nah, NAD akan diubah menjadi NADH begitu. Itu adalah proses glikolisis. Kemudian, asam pirufat hasil dari proses glikolisis ini akan diubah menjadi asetaldehid 2C. Sehingga yang tadinya 3C akan kehilangan 1 buah karbon. Menghasilkan jadi 2 CO2. Ya, melepaskan karbon CO2. Karena di sini 2 asam pirufat sehingga menghasilkan 2 CO2. Dan di sini hasilnya adalah 2 asetaldehid. NADH melepaskan elektron ion H+ menjadi NAD. NADH melepaskan ion H+ menjadi NAD. Elektron dan ion H+ akan bergabung dengan asetaldehid membentuk alkohol begitu. Ya. NAD+ akan digunakan kembali dalam proses glikolisis. H+
Hasil akhir dari fermentasi alkohol ini yaitu tadi sudah disebutkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Selanjutnya yang berikutnya yaitu proses atau bagan fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat juga dimulai dari proses glikolisis yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Proses selanjutnya ini dapat dilihat pada bagan berikut ini. Yaitu urutannya yaitu pertama-tama glukosa akan mengalami glikolisis sehingga dihasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Asam pirufat akan direduksi oleh NADH menjadi asam laktat tanpa membebaskan karbon dioksida. NAD+ yang terbentuk akan digunakan kembali dalam proses glikolisis. Hasil akhir proses fermentasi asam laktat yaitu energi sebanyak 2 ATP dan 2 buah molekul asam laktat. Begitu. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi respirasi anaerob. Untuk pembahasan berikutnya, insya Allah saya akan membahas tentang anabolisme. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.